Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Jelang Pilkada. Anda juga dapat melakukan dialog interaktif bersama kami melalui line telepon di 0215155111. Dan kita akan kembali berdialog dengan sejumlah narasumber kita yang berasal dari KPUD Tangerang dan juga KPUD Purwokerto. Sebelumnya kita akan mencoba mengangkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dari mana Pak? Dengan siapa? Di mana? Muhammad Salif Hadi di Tangerang, Pak. Ya, baik Pak Soni. Silakan Pak Soni dengan pertanyaannya. Ya, Pak Soni. Halo. Ya, halo Pak Soni. Silakan Pak Soni dengan pertanyaannya. Ya, sepertinya jalur teleponnya sedang terputus dan kita akan lanjutkan kembali ke Pak Sanusi selaku Ketua KPUD Kota Tangerang. Berarti dengan cara sosialisasi ataupun trik media sosial ini cukup efektif untuk mensosialisasikan ataupun memancing antusiasme warga. Ya, di Kota Tangerang efektif karena memang kita melihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan promote lewat media sosial ini, ya kita adopsi juga gitu. Pengguna kita, warganet di Tangerang ini kan hampir 93% itu sudah menggunakan jaringan internet gitu. Nah, ini tinggal kita teruskan saja, tinggal jaringan, dan kita juga kerjasama dengan beberapa provider untuk nge-blast soal kegiatan-kegiatan kita, termasuk yang hari ini kita lakukan adalah memastikan mereka mengecek namanya melalui sistem informasi pemilihan sipil soal data pemilih mereka apakah sudah masuk atau belum. Kita blast di 16.000 pelanggan jaringan telepon seluler yang ada di Kota Tangerang. Dan ini juga kita taruh di distrik-distrik yang memang lalu lintasnya padat. Nah, ini kita lakukan. Gitu. Kalau di Purwakarta sendiri seperti apa Pak Rahman? Apakah media sosial cukup efektif dalam mensosialisasikan pilkada ini? Sangat efektif sekali. Apalagi di Facebook ini ya, luar biasa. Tetapi kemudian peran dari media sosial ini memang harus ini juga memang ada grup-grup di Facebook itu yang selain dari mensosialisasikan, tetapi juga ada dijadikan ajang untuk saling menyerang. Nah, itu yang harus dibatasi, itu paling itu. Jadi misalkan ada grup di media sosial yang memang di dalamnya itu banyak masyarakat sebagai pendukung paslon tertentu misalkan mengupload, kemudian diserang oleh pendukung yang lain dan segala macam sehingga menjadi ramai. Di satu sisi memang itu bisa menambah partisipasi, di sisi lain tetapi juga itu ya berkonten kampanye yang memang pada akhirnya itu negatif, kampanye negatif, kampanye yang dilarang oleh PKPU begitu. Nah, paling itu saja yang harus diinikan. Tetapi pada sisi ukuran efektivitas medsos dipakai untuk ajang sosialisasi itu sangat efektif sekali begitu. Baik, kalau Pak Said Salahuddin sendiri melihat peran media sosial ini? Ya, ini kan memang media sosial ini sekarang justru yang menjadi indikator untuk mengukur tadi salah satunya antusiasme masyarakat. Memang ya metode-metode lawas ya yang udah old school nih, udah kuno ini ya. Zaman old ya, yang sekarang zaman now. Pasang baliho misalnya, stiker leaflet, flyer macam-macam gitu ya, stiker itu. Ini kan statis. Masyarakat sulit bereaksi ya, atau katakanlah dia tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk berinteraksi dengan media-media yang semacam ini. Gitu. Mereka butuh yang sifatnya interaktif. Kalau tadi di Facebook, di Instagram macam-macam itu kan ada kolom-kolom komentar dan sebagainya. Mereka merasa perlu merespon ya, menuangkan apa yang ada di kepala mereka gitu kan. Untuk disampaikan apakah di medianya KPU atau yang dibuat oleh calon dan seterusnya gitu, dibanding yang dia lihat di jalan-jalan itu gitu. Jadi makanya sebetulnya ke depan ya kita semakin maju teknologi ini, lantas kemudian masyarakat pada waktunya nanti itu sudah betul-betul berinteraksi dengan media internet misalnya dan sebagainya itu, ya kita bisa kurangi kegiatan-kegiatan ini. Nggak perlu juga negara membiayai bikin poster, bikin flyer macam-macam.
gitu loh. Karena apa? Dia bikin flyer, bikin poster oleh negara dibiayai dulu. Maksudnya adalah supaya tidak ada calon yang duitnya lebih banyak, punya peluang menang lebih besar karena dia bisa cetak lebih banyak. Dibatasi. Sekarang enggak. Dia dibatasi, dikasih uang oleh negara dengan maksud sama, yang nggak punya uang juga dibiayai, tapi dia juga boleh nambah. Boleh nambah. Jadi yang nggak punya duit yang nggak bisa nambah, yang punya duit nambah. Akhirnya keluar dari tujuannya misalnya gitu. Tapi mungkin dengan ada media sosialnya jadi efisien. Makanya saya merasa media sosial menjadi sangat efisien sebetulnya untuk digunakan gitu. Hanya saja memang agak sulit. Yang Pak Maulana Samputra tadi misalnya ngontrol. Karena begini, masyarakat kita ini sebetulnya ada bagusnya juga. Dia cenderung rasional. Dia memilih atau mendukung satu pasangan calon itu dengan alasan. Nggak misalnya mengatakan ini, ya saya si Anu aja, nggak mau yang ini. Jarang tuh. Saya mau si Anu karena si Anu begini. Ketika dia menjelaskan alasan begininya, reaksi muncul. Dianggap menyerang, dianggap gitu loh. Ini memang ada satu hal yang kita belum benahi nih soal beginian nih. Gitu. Rasionalitas masyarakat dalam memilih disertai alasan, gitu kan? Kenapa dia pilih A? Kenapa tidak pilih B? Karena B begini. Tapi alasan dia tidak memilih B ini mendapat respon dari pendukung si B yang dianggap menyerang. Akhir ributlah di situ. Nah ini yang pada waktunya saya kira mulailah ditata ya. Baik, terima supaya kasih kita Pak menghasilkan Salahuddin yang lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Said atas komentarnya dan terima kasih sudah datang di studio kami. Terima kasih juga Pak Ramlan Maulana selaku Ketua KPUD Purwakarta sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga Pak Sanusi Ketua KPUD Kota Tangerang. Ya pemirsa, demikianlah program Jelang Pilkada ini dan kami memesankan kepada Anda seluruh masyarakat di Indonesia khususnya, mari kita mendukung KPU dalam mensukseskan pemilu kada serentak ini dan mari kita ciptakan pilkada yang demokratis dan juga transparan. Saya Wahyu Jirtonga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.